Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Saat Abdi Kos membahas episode 6 kemarin, banyak dari teman-teman kos yang request agar Abdi Kos membahas opening Jujutsu Kaisen Arc Insiden Shibuya ini. Yap, tidak bisa dipungkiri, salah satu yang paling menyita perhatian memang openingnya. Kalau boleh memberikan satu kata untuk opening, Abdi Kos memberikan kata yang sesuai dengan judul lagu openingnya, yaitu Specials. Yap, opening ini memang spesial karena menyimpan banyak sekali detail tersembunyi, bahkan warnanya sangat spesial karena berwarna merah gelap, yang mana warna merah menandakan darah dan warna gelap menandakan betapa darknya arc ini. Yap, Insiden Shibuya adalah salah satu arc paling dark dan paling berdarah dalam sejarah anime manga. Yuk langsung aja kita bahas detail scene per scene opening Jujutsu Kaisen Arc Insiden Shibuya. Check it bro. You are my special. Opening dibuka dengan Yuji yang menoleh ke belakang, dimana kemudian ada scene para penyihir yang akan berpartisipasi di Insiden Shibuya. Mereka tampak berjalan dengan wajah muram. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa orang yang kemungkinan membawa banner ritual agama Shinto. Yap, Abdi Kos tidak yakin ini maksudnya apa, tapi kalau boleh menebak, kemungkinan ini maksudnya adalah acara pemakaman di mana para penyihir sedang berjalan menuju pemakaman dengan wajah muram mereka. Atau kalau mau diartikan lebih gelap lagi, mereka semua sedang berjalan menuju pemakaman mereka sendiri di Insiden Shibuya. Yuji tampak di barisan paling belakang alias di belakang pembawa banner Shinto. Yap, kalau Yuji berada di barisan paling belakang, kenapa dia masih harus menoleh ke belakang? Jawabannya justru karena Yuji ada di paling belakang, dia bebas berhenti dan menoleh ke belakang. Karena kalau Yuji ada di depan, saat dia berhenti dan menoleh ke belakang akan banyak orang yang menyalipnya. Alasan Yuji menoleh ke belakang kemungkinan untuk memantapkan hatinya menuju pemakaman yang bisa saja untuk dirinya atau untuk teman-temannya. Di depan Yuji ada rombongan penyihir yang terdiri dari Mei Mei, Atsuya Kusakabe, Kento Nanami, Takuma Ino, Maki Zenin, Toge Inumaki, Kugi Sakinobara, Panda, dan Megumi Fushiguro. Kemudian kita ditunjukkan barisan pemakaman lain yang terdiri dari para kutukan. Ada Jogo, Hanami, dan Choso. Kenapa Abdi Kos yakin mereka di barisan pemakaman yang berbeda? Itu karena di scene berikutnya menunjukkan rombongan para penyihir yang mulai melewati gerbang kuil Shinto. Pertanda mereka akan sampai ke tempat ritual pemakaman, dimana kalau teman-teman perhatikan, bentuk paving jalan mereka berbeda dengan bentuk jalan rombongan pemakaman dari para kutukan. Scene berikutnya menyorot Gojo dan Kenjaku. Yap, setiap pemakaman pasti ada ketua rombongannya. Dan ya, Gojo adalah ketua rombongan dari para penyihir, sedangkan Kenjaku adalah ketua rombongan dari para kutukan dan pengguna kutukan. Kalau teman-teman perhatikan, Gojo dan Kenjaku dipisahkan garis hitam, yang itu menandakan keduanya tidak di tempat yang sama. Gojo berada di pemakaman kuil atau mungkin SMK Jujutsu, sedangkan Kenjaku berada di wilayah kota yang tampak gedung bertingkat di sini. Kemudian ditunjukkan area Shibuya dengan background merah gelap yang menandakan kejadian tragis dan dark akan segera terjadi di tempat ini. Kemudian ditunjukkan logo Jujutsu Kaisen Insiden Shibuya, dimana kalau teman-teman perhatikan banyak manusia yang berceceran tidak beraturan. Yap, mereka ini adalah gambaran korban manusia random yang akan dibantai di Insiden Shibuya. Kemudian ada scene hiasan kuil yang berjatuhan. Mungkin maksudnya ini adalah upacara tabur bunga, dimana hiasan kuil berisi jimat untuk mengusir makhluk halus dan roh kutukan. Kemudian ada scene yang menunjukkan esensi dari bentuk jiwa suatu makhluk. Yap, Mahito bisa berevolusi setelah menemukan bentuk jiwanya sendiri, dan mungkin kelak yang terjadi pada Yuji akan sama, yaitu dia akan berevolusi setelah menemukan esensi dari jiwanya sendiri melalui buku Yuki Tsukumo tentang jiwa. Kemudian ada scene yang menyorot Prison Realm Gojo jatuh di tangan Kenjaku, karena memang yang disegel Prison Realm adalah yang terkuat Gojo Satoru. Jadi Prison Realm butuh waktu untuk menyesuaikan isinya, sehingga untuk sementara waktu Prison Realm tidak bisa dipindahkan. Kemudian ada scene para penyihir yang sedang berada di sekolah Tokyo. Yap, kalau dugaan Abdi Kos benar, kemungkinan adegan opening ini adalah gambaran ritual pemakaman atau mungkin ritual pemberkatan sebelum para penyihir dibagi dalam beberapa kelompok menuju Shibuya. Di sini bisa teman-teman lihat ada tim Naobito yang terdiri dari Naobito Zenin tingkat 1 spesial, Nobara tingkat 3, Maki tingkat 4,
dan Aratanita sebagai manajer Jujutsu. Kemudian ada tim Nanami di sebelahnya yang terdiri dari Nanami tingkat 1, Takuma Ino tingkat 2, Megumi tingkat 2, dan Ichichi sebagai manajer Jujutsu. Scene berikutnya menyorot tim support yang terdiri dari Kusakabe, Meimei, Uiui, Inumaki, Panda, dan Yuji. Walaupun di sini mereka terlihat bersama, tapi sebetulnya mereka di dalam misi tidak bersama-sama. Scene berikutnya menyorot Gojo Satoru sebagai ujung tombak misi. Yap, Gojo maju sendirian sebagai tombak penyerang sekaligus investigator. Kemudian ada Mahito yang sedang asyik merubah manusia di dalam kereta. Yap, Mahito adalah sumber utama kesadisan di insiden Shibuya yang akan merusak mental si ujung tombak misi, yaitu Gojo Satoru. Bisa teman-teman lihat betapa darknya scene ini, di mana Mahito dengan senang hati merubah manusia di dalam kereta menjadi manusia transfigurasi alias manusia mutan. Yap, walaupun scene menunjukkan darah, tapi sebenarnya mereka sedang dirubah oleh Mahito, bukan dibunuh. Kemudian ada scene rombongan para kutukan yang kita lihat di scene sebelumnya sedang berjalan di jalur kereta bawah tanah Shibuya. Yap, ada Kenjaku sebagai pemimpin rombongan, kemudian Hanami, Choso, Jogo, dan juga Dagon. Pertanyaannya, di manakah Mahito? Buat yang tidak tahu, mereka ini ada di stasiun bawah tanah Shibuya, sementara Mahito ada di stasiun Meiji. Jadi misi mereka sebenarnya berbeda sebelum akhirnya tumplek-blek untuk menyiksa mental Gojo. Kemudian ada scene jari-jari Sukuna dan scene Yuji yang sedang depresi. Yap, kemungkinan ini adalah gambaran bagaimana Yuji yang akan dikuasai oleh Sukuna setelah dicekoki jari-jarinya dalam jumlah banyak. Kemudian ada scene yang menunjukkan dokumen kuno tentang para kutukan bencana. Ada Dagon, Jogo, Hanami, dan Mahito disertai nyala lilin yang menyorot mereka. Yap, kemungkinan ini adalah scene rahasia saat Kenjaku diam-diam menyelidiki keberadaan roh kutukan bencana dan berniat memanfaatkan mereka atas nama aliansi. Atau mungkin ini scene Kenjaku yang menyelidiki mitos keberadaan roh kutukan bencana dan berniat membangkitkan mereka semua. Kemudian ada scene Aoi Todo, scene Ultimate Mekamaru Mode Absolute, scene tangan dan wajah Miwa yang menangis setelah mengetahui pengorbanan dari Kokichimuta yang mencintainya. Alasan kenapa ada scene tangan Miwa yang bertumpu, kemungkinan karena Miwa sedang membawa device Mekamaru. Dan ya, berikutnya scene epic di mana tubuh Yuji terbakar dan berganti wajah Sukuna. Ini adalah scene terbaik di opening ini yang bikin merinding, menunjukkan betapa maniaknya Sukuna dalam melakukan pembantaian di Shibuya menggunakan tubuh Yuji. Apalagi di samping ada scene api yang terbakar, menunjukkan plot twist dari kekuatan tersembunyi Sukuna. Kemudian ada beberapa scene yang digabungkan. Ada scene tengkorak Prison Realm, dilanjutkan scene Ultimate Mekamaru Mode Absolute, scene serangan Mahito yang dihindari Yuji dan Aoi, dan terakhir scene Yuji bentrok dengan Mahito. Scene berikutnya menyorot Jogo yang terlihat depresi di tengah kobaran api. Yap, Jogo si pengendali api kok malah depresi dengan api. Ini karena api yang membakarnya jauh lebih kuat dan lebih panas, yaitu api Raja Kutukan. Kemudian ada scene Choso yang depresi setelah memori tentang saudara-saudaranya termasuk Yuji mulai terbuka jelas. Di sini bisa teman-teman lihat Choso seperti diguyur hujan. Ini sebenarnya bukan hujan tapi air kamar mandi yang membanjiri pertarungan dia dengan Yuji. Kemudian ada Edo Tensei Papatochi yang menembus domain kegelapan Chimera Shadow Garden. Kemudian ada scene Kenjaku yang menjatuhkan roh kutukan yang kemungkinan adalah kelas spesial Smallpox Deity, karena memang di scene berikutnya kita ditunjukkan lawan Smallpox, yaitu Meimei dengan burung gagaknya. Kemudian ada seseorang yang bangkit dari api yang Abdiko sendiri tidak yakin dia siapa, apakah Sukuna setelah meteor Jogo atau orang lain. Kemudian ada scene Megumi yang berhadapan dengan Edo Tensei Toji. Abdiko tahu ini Toji karena melihat dari bajunya. Kemudian ada scene Nobara yang menutup sebelah matanya. Yap, ini adalah scene spoiler keras tentang kondisi Nobara di insiden Shibuya. Kemudian ada scene Shoko Ieri dengan rokoknya. Ada gadis di belakangnya yang kemungkinan adalah Nobara. Kemudian ada scene Gojo yang mulai hancur mentalnya. Dari sini dimulai scene epic yang menunjukkan beberapa segel tangan. Ada segel tangan Malevolent Shrine milik Sukuna, ada segel tangan Domain Mahito, ada segel tangan Chimera Shadow Garden milik Megumi, ada segel tangan pembuka teknik api Raja Kutukan milik Sukuna, ada segel tangan Piercing Blood milik Choso, ada segel tangan Boogie Woogie milik Aoi Todo, ada segel tangan Mahoraga milik Megumi, dan terakhir segel tangan Unlimited Void milik Gojo Satoru. Kemudian ditunjukkan peta Greater Tokyo tempat insiden Shibuya berlangsung. Ditunjukkan scene Kenjaku yang tersenyum bahagia akan kemenangan, scene Gojo yang mengistirahatkan Six Eyes-nya, scene para penyihir di insiden Shibuya,
yang tidak bisa Abdiko sebutkan satu persatu karena Abdiko yakin teman-teman sudah mengenal sebagian besar dari mereka. Dan terakhir opening ditutup dengan scene Yuji yang sebelumnya menoleh ke belakang, kembali menoleh ke depan dan berjalan lurus tanpa ragu, menandakan Yuji telah siap menghadapi pendewasaan dirinya di insiden Shibuya. Apalagi tempat ini sudah berpindah dari yang sebelumnya di sekolah Jujutsu, kini berada di Shibuya, Tokyo. Yap, demikian semua pembahasan detail dari opening super epic Jujutsu Kaisen Arc Insiden Shibuya. Nantikan di pembahasan anime episode ke-7-nya. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.